belajar bersama untuk pemutahiran IDM melanjutkan topik yang kemarin. Kang, gimana? Sudah siap? Sudah ditunggu teman-teman Sudah siap, untuk sudah siap. melanjutkan pengisian template setelah data desa kemarin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi mohon maaf atas keterlambatan karena memang Pak Nema ada satu hal dari desa Dampingan ke bawah ke rumah sekitar 30 menit. Terima kasih. Saya akan melanjutkan apa yang Mbak Tia sampaikan. Hari ini saya akan membawakan kaitannya dengan materi untuk template stunting. Gitu, ya. Ini menarik untuk stunting karena dari kemarin dibahas sebetulnya seperti apa sih kalau kita masuk ke dalam sebuah sistem kita di template Excel. Sebelum itu saya mohon izin seluruh yang bergabung di YouTube dan di Zoom meeting. Saya ucapkan selamat bergabung dan hanya satu, mari kita sama-sama untuk menyempurnakan apa yang saya bawakan. Bila ada hal yang tidak pas, silakan disempurnakan dan ditambahi, dan tentunya hanya kitalah yang akan menggunakan dengan sebaiknya atas materi kali ini. Saya mohon izin ya, Mbak Tias. Ya. Oke. Ini adalah template stunting gitu ya. Ini ada template stunting untuk indeks desa membangun. Ini udah sedikit nanti materinya saya sharekan Mbak Tias. Ini seperti ini posisinya. Nah, di template stunting itu apa aja sih yang harus disiapkan? Nah, ini yang ini sebuah pertanyaan kalau beliau Pak Ivan itu adalah ini sebuah tantangan, tetapi ini harus dijawab menjadi sebuah penyelesaian. Data yang bersanding itu ada data layanan keluarga, data layanan anak, data layanan bumil, data layanan sapi, dan data layanan rematri. Ini harus dari 1, 2, ada 5 ya. Ada 5 data yang harus kita persiapkan karena nanti untuk scorecard adalah apa namanya, itu adalah hasil dari 5 data layanan ini. Ini adalah sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021. Ini sudah ada 7 layanan yang diterima. Berikutnya adalah template stunting. Nanti di IDM itu outputnya ini akan menghasilkan satu scorecard stunting. Ini sangat dibutuhkan, tadi sedikit saya nguping dari Mbak Tia yang dibutuhkan yaitu scorecard stunting. Ini sedikit saya tampilkan gitu ya. Yang kedua adalah pertanyaan kuesioner itu bisa menjawab di IDM 2023 yaitu atas pertanyaan nomor 318 sampai 333 dan 345. Nanti bisa dicoba ya, nanti saya perlihatkan hasilnya. Nah, ini nanti saya mencoba data dari Desa Purwosari. Memang datanya saya ambil tidak keseluruhan gitu ya, karena saya minta izin karena ini data desa gitu ya. Saya mencoba di Desa Purwosari, Kecamatan Turaten, Kabupaten Banyumas, malah saya kabupatennya Baturaten, kiranya mau pemekaran gitu. Provinsinya Jawa Tengah. Ini untuk bulan Mei, karena ini data sampai bulan Mei ya. Mei berarti di triwulan yang kedua. Ya. Triwulan itu kan triwulan 1, 2, 3, 4 untuk bulan Mei. Ini datanya seperti ini. Nah, data-data yang nampak di dalam scorecard ini adalah tadi dari 5 data layanan. Terus dokumen apa yang harus kita siapkan? Ini jangan lupa itu ya. Ternyata dokumen penunjangnya untuk template stunting IDM 2003. Satu adalah buku kartu menuju set KMS. Ini KMS itu kan berarti milik person daripada bisa terhadap ibu, terhadap anak dan lainnya gitu. Yang kedua adalah buku KIA, buku kartu ibu dan anak. Jika ada data laporan TPK atau tim pendamping keluarga. Nah, terus yang keempat data laporan posyandu, data laporan kader kesehatan, data laporan KPM, kader pembangunan manusia, dokumen data kependudukan dari Pemdes atau OPD atau kementerian atau lembaga ataupun badan. Nah, inilah yang saya sikapi. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh
khususnya rekan-rekan yang menjadi hadir di sini di sampel desa. Oh, dokumennya kurang, oh silakan ditambah. Tapi setidaknya saya mengumpulkan data-data yang selama ini kami olah untuk menghasilkan sebuah outputnya adalah spontan. Selanjutnya, template stunting untuk layanan keluarga. Nah, ini ternyata penjelasan di layanan keluarga yang harus kita pahami. Nanti kita akan ketemu. Kenapa saya menyebutkan ada lingkar lengan atas, lila itu ya. Lilanya itu kurang dari 23,5 cm. Ini kaitannya dengan layanan keluarga ini saya tampilkan. Terus HB kurang dari 12 G per DL. Saya mohon maaf, saya tidak akan menerangkan satuannya G per DL gitu, karena saya ini akan lebih nanti bersayap panjang banget. Yang ketiga adalah suami terpapar atau perokok aktif. Nah, ini kaitannya dengan hal nanti pada sebuah sel stunting. Ini mohon rekan-rekan bagi yang suami yang terpapar atau perokok aktif, bagi yang mau nikah, mohon bisa dihentikan gitu ya. Yang keempat adalah IMT, indeks massa tubuh gitu ya, indeks massa tubuh. Kurang dari 24. Nanti ini kalau secara manual sih rumusnya berat badan dalam 1 kilogram, ini lupa ini ya. Jadi ini tanda kurung ya, bukan 9. Dibagi tinggi badan dikuadratkan dalam satuan meter. Nah, contohnya misalnya 1,6 meter, nanti berat badannya 50, berarti tadi rumusnya adalah berat badan ya, berarti 50 dibagi 1,6 dikuadratkan. Nanti hasilnya berapa? Melebihi 24 enggak gitu. Atau menggunakan alat yang namanya BMI. Nah, ini rekan-rekan yang pendamping yang aktif mendampingi bidan desa. Mendampingi bidan desa itu Pak Tias. Mendampingi para kader kesehatan, mendampingi KPM, harus mengenal BMI kalkulator ini. Nanti di sini ya, kalau ini aplikasi di Play Store Mbak Tias, bisa diukur BMI-nya gitu ya. Ini kan ada very safely underway gitu ya, bla 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 gitu ya. Nah, normalnya berapa? Nah, ini yang tadi. Berapa 24. Nah, ini untuk ukur. Nanti dimasukkan datanya. Umurnya berapa? Terus tingginya berapa? Berat badannya berapa? Nanti ini akan menunjukkan dengan sendiri apakah kita masuk dalam kondisi over atau under atau normal. Ini berpengaruh ini di dalam keluarga. Nah, selanjutnya adalah data untuk nah ini adalah model Excel-nya, data keluarga. Saya jelaskan sedikit gitu ya. Ini di sini pemantauan layanan keluarga beresiko stunting. Nah, berarti tadi yang saya sebutkan, contoh terpapar perokok atau perokok aktif terpapar. Artinya mereka itu setelah saya ngangsu gitu ya, ngangsu sama saudara saya atau rekan kolega saya yang di kesehatan, ternyata itu bagian dari yang beresiko stunting. Maka di sini contoh gitu ya. Ini ada nama lengkap kepala keluarga Raffi, gitu. Raffi Jusan Pratama. I-nya 2, jadi Raffi gitu, panjang itu ya. Nah, terus di sini dia tinggal di dusun 1. Nama lengkap ibu hamilnya ada, terus anak. Nah, dia udah punya anak belum? Gitu. Oh, ternyata ini pasangan muda gitu. Belum punya anak. Oh, 0. Terus kategori keluarga rentan ya atau tidak? Nah, di sini Mbak Tia. Kalau nanti itu tidak suaminya atau istrinya itu perokok aktif, terpapar aktif, itu sudah masuk kategori keluarga rentan stunting. Nah, ini kan kita ngisi ya atau tidak. Pemahamannya berarti rentan ini rentan di Kesehatan. di ekonominya ya? Bukan.
kesehatan ini. Jadi Jadi mau disamakan persepsinya ya teman-teman. Jadi pemahaman rentan di sini adalah dari tingkat kesehatannya. jadi contoh tadi yang saya sebutin tadi ya, yang di atas itu ada berapa. Nah, sehingga contoh satunya adalah perokok. Kalau ada keluarganya perokok, apalagi aktif, maka kategorinya adalah rentan stunting. Nanti dijawab, diklik gitu ya. Yang bagian ini nanti diklik pilihan 0 itu tidak, 1 itu iya. Terus memiliki kartu keluarga. Terus memiliki jamban sehat. Terus memiliki sumber air bersih. Sumber air bersih. Nah, tentunya hal-hal semacam ini kan tidak cukup kita mengetahui apa namanya melihat data, tapi contoh gitu ya, memiliki sumber air bersih. Nah, sumber air bersih menurut kesehatan yang beresiko stunting itu seperti apa? Nah, tentunya kita harus rajin bersambang ke dinas atau OPD yang membidangi. Terus peserta jaminan sosial, jamsos. Di sini misalnya ada PKH, BLTDD, program sejenis. Nanti kalau dia program sejenis itu apa, Kang? Ya udah nanti tinggal ditanyakan ke bagian apa namanya dinas tenaga sosial gitu ya. Bisa ke dinsos gitu ya. Nanti lebih jelas. Seperti itulah sebetulnya kita pendamping itu nggak ada namanya lah apa namanya yang lebih ahlinya gitu, untuk melengkapi data-data itu. Nah, terus peserta jaminan kesehatan, jaminan kesehatan itu kan ada pemerintah daerah, mungkin pemerintah nasional dan lainnya gitu. Nah, ini pun harus ngerti apa sih kategorinya. Nanti mungkin teman-teman yang ada di sama desa bisa, oh ternyata jaminan sosial itu ini loh Mbak Tia. Nah, seperti itu. Selanjutnya memiliki akses sanitasi atau pembuangan limbah layak. Ya. Jadi ISPAL itu ya, instalasi pengolahan air limbah, mungkin dia punya tank kayak gitu. Nah, ini kan harus yang tahu adalah rekan kita di dinas di Merkim atau di puskesmas, yaitu di tenaga ahli sanitasi gitu. Makanya pendamping-pendamping desa yang dari kecamatan ya sering-sering lah gitu ya bertandang ke puskesmas gitu ya, bertandang misalnya ke perguruan tinggi yang ada jurusannya sanitasi lingkungan atau ke DLH di Interkim. Jadi nanti menu DRP-nya itu semakin varian, bisa melengkapi kebutuhan desa. Selanjutnya adalah pendampingan keluarga oleh TPK. Nah, ini gitu. Kalau kita tidak bisa menjaringkan gitu ya diri kita ke stakeholder yang ada di desa atau TPK gitu. TPK itu kan dari PKKBN. Ya kita harus kenal, harus mengenal, harus apa namanya bersinergi karena adalah fokusnya pada penanganan dan pencegahan stunting. TPK ya harus kenal gitu siapa TPK-nya, bisa satu desa itu 3 orang. Berikutnya adalah peserta ketahanan pangan. Nah, biasanya kan ada kan kelompok apa namanya pemanfaatan lingkungan, pekarangan ya KRPL gitu. Nah, itu bisa misalnya ikut program ketahanan di anggota kelompok tani, wanita atau gapoktan gitu. Mungkin ada kelompok ketahanan pangan lainnya yang namanya jenis. Berikutnya adalah nanti kalau sudah terisi seperti ini, nanti di sini akan menjumlahkan sendiri Mbak Tia, rekan-rekan kerabat sambal desa. Di sini misalnya ternyata dari sini dihitung bla bla bla, ini sini nggak usah mikir, ini nanti secara sistem ini angka 8. Oh ternyata ini 16, oh nilainya sekian, udah kita biarin aja, itulah sistem yang bekerja. Terus berikutnya adalah namanya ada Henry Mahardika, satu nama lengkap ibu hamil, artinya istrinya gitu loh ya. Ini istrinya, bukan orang lain lagi. Ini istrinya.
Ternyata beliau itu memiliki anak yang berusia 0 sampai 5 bulan itu baru 36 bulan. Berarti berapa bulan ya, Mbak? 4 bulan ya. Jadi ngitung 4 bulan gitu. Ada berapa bulan terus sampai sini, nanti ternyata di sini total layanannya itu 8. Nah, berarti 8 sama 8 16. Nah, ini kan apa namanya total. Udah biarin aja, berarti oh ternyata 16 ini dari 8 sama 8. Ini 7 sama 6 13. Oh, ini 75 dapat itu. Oh, persentase cakupan layanan segini. Nah, itu. Ini adalah untuk data layanan keluarga. Berikutnya, nah, ini yang perlu saya sampaikan di data keluarga sebelum karena maaf saja, ini selanjutnya adalah template stunting anak untuk layanan anak. Ini yang ada di buku KMS atau KIA. Layanan anak, hal yang perlu diperhatikan adalah satu status gizi melihat dari KMS. Biasanya kan ini yang apa namanya garis-garis ini, garis hitam, garis merah, kuning, itu hijau gitu ya. Itu ke atas atau ke bawah gitu ya. Satu adalah kita mulai kita belajar tentang status gizi melihat dari KMS atau kartu menuju sehat. Anak tentunya kalau ingin mengetahui penerima manfaat ini, anaknya itu aktif bawa ke posyandu gitu. Jangan bawa ke posyandu itu 3 bulan sekali gitu. Enggak harus terus menerus kegiatannya tanggal berapa nih berapa, dan malah lebih utama adalah dengan salah satu anggota keluarganya, baik ibunya atau bapaknya. Yang kedua adalah status buruk. Buruk. Itu adalah dari KMS, itu ini adalah perbandingan antara berat badan dan tinggi badan sesuai dengan jenis kelamin, karena jenis kelamin itu beda-beda perbandingannya ini gitu ya, BB sama TB. Yang ketiga adalah stunting, ini diperoleh dari buku KMS, yaitu terhadap data panjang badan menurut umur atau dapat diperoleh dari data bayi lahir. Pada saat bayi lahir itu biasanya langsung diukur panjangnya berapa. Nah, kalau saya dulu lahir panjangnya 53. Alhamdulillah nanti nggak ikut kategori resiko kestantif gitu ya. Terus berikutnya adalah imunisasi dasar diberikan atau diperhatikan sesuai dengan umur bayi. Dasar diperoleh dari buku KMS atau KI. Jadi tidak ada salahnya pendamping itu belajar tentang kartu KMS atau KI secara pengisian. Alhamdulillah, saya terima kasih untuk Kabupaten Banyumas di tahun 2022 dilatih oleh Dinas Kesehatan satu kabupaten gitu ya, semua yaitu para pendamping minimal 1 ditambah KPM dan didampingi oleh bidan dari kecamatan masing-masing gitu ya. Ini juga sama gitu ya, ini lagi perempuan. Nah, ini yang harus diperhatikan di sini. Data layanan anak tadi kan. Ini adalah yang dimasukkan antara umurnya 0 sampai 9 bulan. Berarti 5 tahun ya. 5 tahun. Nah, contohnya di sini yang harus kita masukkan nanti ada umur anak gitu ya. Nanti saya perlihatkan secara utuhnya. Di sini ada nanti diisikan nama anak, nanti tanggal lahir gitu ya, nama lengkap orang tua, Tarwito, jenis kelamin, gizi kurang ya atau tidak. Nah, itu kan dari kartu KMS. Kalau kita nggak mau belajar tentang kartu KMS, otomatis nanti pada saat khususnya para pendamping lokal desa saat mendampingi petugas ataupun mendampingi informan, jangan sampai keliru dan jangan sampai salah gitu ya. Tentunya di sini ada status gizi tadi ya, gizi kurang ya atau tidak, gizi buruk itu kan dari mana yang tadi saya sebutkan dari kartu KMS atau kartu KIA. Terus tumbuh kembang setiap bulan. Nah, tadi yang nanti itu tercatat. Anak ini aktif dibawa ke posyandu tidak, gitu kalau perkembangannya seperti apa. Nanti sampai ke imunisasi dasar. Nah, ini contoh. Ini adalah umurnya 0,016 gitu ya. Nanti di sistem ini nanti ada guidance-nya, keterangannya. Nanti ini akan berubah menjadi warna. Ini kan namanya asalnya kan ada putih, ada agak abu-abu, ada abu-abunya birunya agak tua, terus abu lagi. Nah,
nanti di sini berarti bisa terisi. Nanti ini diklik itu ya. 1 sama 0. Apakah HB HB 0-nya itu 1 bulan tuh berapa? Ya atau tidak? Ini kan imunisasi dasar lengkap. Ya, 1, 3, 0. Nah, ini kan data dari kartu KI atau KMS. Terus nanti di sini ada dasar lengkap ya, imunisasi ini nanti bagiannya ada campak lengkap. Nah, kalau nantinya itu dicoba-coba lagi ya. Nanti kan akan kalau sudah 1 tahun itu biasanya imunisasi udah lengkap gitu ya, sampai dengan campak. Kalau ini masih 0 ya berarti sini nggak lengkap. Tapi kalau ini 1 gitu berarti ini lengkap. Nah, ini nanti akan menjumlah dengan sendirinya gitu. Selanjutnya ini template stunting untuk layanan bumil, ibu hamil. Nah, ini yang ada di template-nya seperti ini, nama ibu hamil. Nama ibu hamil itu ya. Nah, di sini kalau penulisan NIK ini pasti pakai tanda petik 1. Nanti 33 bla 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 gitu ya, 16 digit ya. Tanggal lahir bumil. Itu harus diperhatikan gitu ya. Nah, di sini ternyata apa namanya ada tanggal 23 Agustus 1992. Nah, ini yang nanti kode-kode di sini harus diperhatikan, jangan sampai nulis dulu bulan atau nulis dulu tanggal gitu ya, jangan sampai salah. Nanti kalau salah di sini umurnya akan salah karena umur ini menjumlah dengan sendiri karena baru diisikan tadi tanggal berapa ini sekarang? Tanggal 9 ya, tanggal 9, maka dia berumurnya 30 tahun gitu. Nah, dari mana kita mengetahui umur kehamilan? Maka yang saya dapatin data ini hari pertama haid terakhir. Kan nggak mungkin Pak, kan masa saya harus nanya, ya harus nanya lah gitu. Masa dampingi nggak ada datanya. Nah, datanya itu TPK punya, bidan desa punya. Nah, makanya seringlah bersama ke bidan desa ya Mbak Tias. Ya, itu datanya ada semua, catatannya itu ada semua gitu. Nah, di sini nanti kalau haid pertama ditulis, maka di sini akan tertulis secara sistem tanggal perkiraan lahir. HPL ya? Iya, HPL. Nah, terus umur kehamilannya itu berapa itu ya. Jangan sampai pada saat kita memasukkan datanya. Oh, udah 37 minggu gitu ya. Nah, ini tuh. Nah, kalau nanti status gizi kesehatan ya atau tidak, atau tidak presiden. Nah, makanya di sinilah. Nanti kan pasti ada keterangan, ibu atau enggak, ibu resti enggak, resiko tinggi enggak. Nah, itu harus ya kalau ujuk-ujuk kita nggak pernah datang ke desa gitu ya, apalagi yang pendampingnya nggak pernah berbaur gitu ya dengan denyut kegiatan di desa dalam bidang kesehatan di posyandu gitu ya, di kegiatan kader kesehatan ya untuk mendampingi desa kaitannya si A itu atau resi, saya yakin akan kesusahan dalam mengedukasi dan mengadvokasi. Maka hindari. Nah, nanti yang ada di sini itu akan bergerak sendiri, Mbak Tia. Angka 1. Oh, kalau 37 itu nanti di sini jadi warna putih. Masuk semester ketiga. Nah, di semester 3 itu nanti kan ada pertanyaan ya atau tidak. Diklik bagian ini. Periksa kehamilan ya, nifas, kehamilan atau nifas ya atau tidak gitu kan. Nah, kalau ternyata udah semester nggak pernah periksa, datanya dari mana Mas? Ya dari KR lah sama KI. Apa perlu pendamping di situ? Ya nggak harus lah. Kita kan punya mitra kita KPR. Kita punya itu, kita sering hadir nggak di kegiatannya kader kesehatan? Sering hadir nggak kita di kegiatannya posyandu? Khususnya untuk
Bumil gitu. Kalau kita nggak pernah ujuk-ujuk kita minta datang ke situ ya menjadi kurang elok gitu kan. Status periksa lengkap iya atau tidak? Udah tahunya lah kalau tidak, ya nanya lah gitu kan. Nah, karena punya buku catatannya kan. Nah, terus minum TTD. TTD bukan tanda tangan loh. Tablet tambah darah gitu. Ah, iya atau tidak gitu. KB pasca bersalin, nah bang ini masih hamil ya otomatis ya enggak lah ya gitu ya Mbak Biasa. Ini kan umurnya belum keluar kan 37 minggu ya belum lah. Ya, tidak. Bumil Kek mendapat tambahan gizi enggak? Ini harus tanya. Seperti kemarin atau saya ikut ya sampai saya videokan itu di desa Purwosari bareng dengan KPN sama TPK ya seperti itulah. Maaf aja gitu ya kita hadir sebagai pendamping gitu ikut sana sini gitu karena kan kita ingin menguatkan keberadaan data yang ada di desa kita kuatkan kalau iya tidak kalau tidak apa yang harus kita lakukan kalau bahasa di kunjungan lapangan ada sebuah rekomendasi gitu makanya kalau di desain deskripsi untuk apa namanya harian solusinya apa gitu kan. Ya jangan sampai lah namanya di TV itu cuma satu baris lah gitu ya. Jadi nanti desa susah untuk menjawabnya. Gitu. Terus total layanan ini nanti akan menjumlah sendiri ya, Matias ya. Ini nanti diklik rumusnya dari mana nanti ketahuan. Terus ini layanan yang terima ada berapa ya dari sinilah nanti. Oh sekian dua itu, oh sekian persen. Selanjutnya adalah template stunting untuk layanan Saptin. Layanan calon pengantin apa sih yang mau didata gitu. Ini saya apa namanya tuliskan. Ini kalau Mas Horius pengen kontak ke Nisa Damayan itu udah terlambat Mas. Bentar lagi mau nikah besok gitu. Tanggal 19 Mei 2023 gitu ya. Di sini nicknya ada, tanggal lahir. Oh, berarti akan menikah umur 28 tahun. Dari mana kita dapat? Bisa dari TPK, bisa dari pemerintah desa. Itu akan didata. Kita kan ingat bahwa nanti maksimal kan 30 Juni data IDF itu diunggah di apa namanya di dashboardnya. Maka ya oh ini mau 30 ternyata tanggal 28 ada yang laporan ya udah kita masukkan wong itu belum diunggah belum disubmit belum disetujui gitu ya ya tambahkan datanya itu nah di sini periksa kesehatannya atau tidak kalau lihat sekarang pasti ya gitu bimbingan perkawinan misalnya nggak ada bimbingan perkawinan karena apa nah, kok saya nanya ini yang perempuannya tinggal di mana oh perempuannya tinggalnya di Jakarta kalau suaminya di Surabaya, berarti LDR, tapi memang jodoh gitu kan. Akhirnya ketemulah nanti di Purwosari gitu kan. Nah, ternyata itu tidak miss, itu tidak mengikuti yang perkawinan. Nah, nanti di sini akan menjual, oh total layanan ini gitu ya, ada dua gitu ya. Ternyata yang diterima hanya satu, yaitu apa? Periksa kesehatan. Ini akan menjual. Selanjutnya, inilah template stunting untuk layanan rematri. Nah, ini rematri. Nah, contohnya ini gitu ya, tinggal satu itu ya apa namanya? Lupa ya, maaf ini ada kepala keluarga. Kayaknya ada kesalahan data. Maaf aja ya. Maaf aja saya ini harusnya bukan rematri gitu ya. Ini pemantauan keluarga bersifat stunting. Maaf aja ya. Nanti bisa saya betulkan. Nanti dari data-data rematri ya terakhir rematri nanti akan terkonferensi ke data scorecard ya. Nah, data scorecard inilah yang akan nanti dipergunakan oleh pemerintah desa untuk mengetahui sebetulnya konvergensi stuntingnya itu mana. Dan ini sifatnya adalah misal ini bulan Mei masuknya ke triwulan di semester triwulan kedua tahun berapa di belakang gitu ya. Nah, ini nggak usah diutik-utik isi manual. Ini tadi dari 5 itu aku seperti ini. Nah,
Selanjutnya pada yang terakhir, template stunting ini berupa pertanyaan kuesioner stuntingnya nanti akan terbaca seperti ini Mbak, ya, sampel desa gitu ya, ketahuan kan seperti ini kan. Nah, jadi kita nggak usah apa namanya ini harus diawali kayak gitu. Nah, gitu. Oke. Selanjutnya izinkan saya juga akan masukkan yang tadi yang pakai apa Excel gitu ya untuk membenarkan yang tadi. Ini adalah dari layang keluarga. Ini layang keluarga, apa sih yang menarik dari layang keluarga sendiri gitu ya. Kita ngisi dari belakang. Isinya dari belakang aja nggak apa-apa. Lebih enak gitu ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan ya ada namanya Rizka, ibunya gitu ya, bla bla bla. Nah, contohnya di sini. Ini kan ada. Nah, seperti ini Mbak Tias. Kategori keluarga atau tidak, ya ini kan dari data ya, data yang dimiliki oleh keluarga sendiri. Terus nanti memiliki akses sanitasi atau pembuangan limbah atau tidak. Nah, yang ini itu akan jumlah sendiri. Ini rumus-rumus. Nah, kalau diklik ini rumusnya. Ini nggak bisa kita otak-atik. Pokoknya kita masukin data-data yang di sini. Selanjutnya ada layanan anak. Nah, di sini aku geserkan. Nah, di sini layanan anak gitu ya. Nah, ini ternyata ada urutannya seperti ini, jangan sampai ketukar ya. Contohnya di sini kan menunjukkan bulan, tanggal, tahun. Ini yang sering kita kadang-kadang bisa mau udah yang penting kita masukkan dulu tanggalnya. Oh ini masukkan dulu bulannya. Ini harus hati-hati gitu ya cara memasukkannya. Terus untuk layanan Bumil, di Bumil seperti ini itu ya. Nah, ini emang ada di apa namanya baca di keluarga mah. Oh, di layanan anak. Nah, di layanan anak itu ya, ini yang tanggal lahirnya ini seperti ini. Ini nanti memasukkannya adalah apa namanya di sini apa bulan ya, bulan terus tanggal ya. Misalnya bulan Maret berarti 03 garing 14 garing 2003. Terus saya mencoba di sini, ini tertulisnya seperti ini, ternyata pada saat saya mencoba itu adalah tanggal, bulan, tahun. Ya, tadi saya mencoba untuk mengedit komen, nggak bisa, udah dikunci, Mbak. Gitu. Nah, ini kan hal yang harus kita pahami gitu, bareng-bareng. Nah, kalau ini sama gitu ya. Jadi tanggal apa nah, nanti isinya gitu ya. Waktu ini adalah tanggal, bulan, tahun gitu. Tinggal nanti dicoba aja. Selanjutnya adalah nah ini materi maaf aja tadi ya kok salah memasukkan di paparannya itu ya. Pemantauan layanan remaja putri contohnya ini Nick maka segeralah kalau anak sudah lahir disiapkan nama terus segera dibuatkan apa namanya KIA gitu ya kartu identitas anak gitu ya terus nanti tanggal lahir berapa terus nanti ini udah menjumlah sendiri mendapat ini enggak gitu ya sumbernya dari mana ya dari tadi berbagai sumber contoh misalnya anak itu kita dorong lah ya kalau di desa aktif misalnya kalau apa namanya CTD gitu ya nanti konsultasi konseling kita kan sudah ada posyandu remaja gitu berikutnya adalah nah ini yang tadi saya maksudkan apa namanya Ter-unmute, Kang? Bisa di open mic? Ter-unmute. Ter-unmute secara otomatis ya ini tadi.
Terima kasih Mbak Tia. Nah, selanjutnya nanti apabila jenis-jenis layanan ini terisi, nanti akan terkonversi ke arah sini. Jadi enak kan? Sekarang dengan adanya ini, saya makasih Pak Mustaqim, selama ini adalah saudara kita KPM itu masih, ini gimana sih scorecardnya? Katanya pakai Progress kayak apa bentuknya, cara masukinnya kayak apa datanya. Nah, ternyata ini bisa menjadi pemicu bagi kita semua dalam pendampingan untuk penuntasan, pencegahan dan penanganan stunting setiap bulan. Dan kalau tribulan itu kan digelar rumah desa sehat itu ya, umur rumah desa sehat. Ini kondisinya kayak gini loh, kayak gitu. Nah, kita cerita di sini. Nah, statusnya seperti ini udah dari udahlah, ini udah dari sistem gitu ya. Nah, selanjutnya nanti akan tergambarkan seperti ini. Nah, ini yang sudah terisi lah, contoh kayak gini. Fasilitasi desa. Desa melakukan rembuk stunting desa dengan pelibatan UPD atau tidak. Di sini kan ada pilihan gitu kan. Iya atau tidak gitu kan. Nah, nanti kan berbeda lagi lah gitu ya. Ini kan manualnya gitu ya. Terus terdapat penetapan angka kegiatan stunting dalam APD iya atau tidak gitu kan. Nah, terus jumlah alokasi anggaran untuk mendukung stunting. Nah, ini yang sangat terhubung sekali dengan kita suruh melakukan tagging APBDes. Makanya terima kasih sekali Pak Ivan atas penjelasan dan informasinya yang masuk ke DRP kita. Itu adalah tagging yang langsung dari Satwapres diberikan kepada Kemendes sudah masuk kita dalam pelaksanaan tagging. Nah, taggingnya itu kan nanti kan udah ada ya tagging nomor sekian, ya udah tinggal dijumlahin jumlahnya berapa. Enak kan kayak gitu. Terus terdapat pembentukan TPPS enggak gitu, TPPS. Ini kan atau ya garing TPPS gitu kan. Nah, tinggal dibuktikan gitu ya, dibuktikan misalnya TPPS awal SK-nya, ya ada kegiatannya, terdapat pelaku desa, ada KPM mendapatkan peningkatan kapasitas atau tidak. Itu yang bisa saya jelaskan, Mbak Tia. Mohon selalu feedback ke diri saya. Moga-moga saya bisa menyempurnakan atau menambahkan informasi-informasi yang saya sampaikan. Ada yang keliru ataupun ada yang salah. Satu, mohon kami diberikan input yang baik dan mari kita bangun kesederhanaan ini penuh dengan sinar kita. Saya kembalikan ke Mbak Tina. Iya, terima kasih, luar biasa sekali Kang Iman menjelaskan dengan sangat jelas dan rinci keterkaitan dengan penginputan untuk template konvergensi stunting. Jadi seperti kemarin yang sudah kami sampaikan ya Kang, bahwa ketika kita melakukan sosialisasi, beberapa template yang harus dilengkapi oleh desa untuk mengisi kuesionernya IDM, itu desa langsung yang dianggap paling berat itu adalah template-nya stunting. Karena memang di situ banyak sub atau banyak yang harus dilengkapi, banyak yang harus dikoordinasikan karena harus berkoordinasi dengan lintas pengampu kepentingan. Jadi tanpa ada koordinasi dengan bidan desa, kemudian kader posyandu, kemudian KPM, maka proses untuk pemutahiran IDM khususnya pengisian template ini akan sangat terkendala. Jadi terima kasih banyak penjelasannya hari ini. Nanti besok akan kita gunakan sebagai bekal kita untuk memfasilitasi desa jika desa bertanya keterkaitan dengan pengisian template stunting. Kang Iman, closing statement untuk sore hari ini. Terima kasih untuk seluruh warga sama desa. Mari kita bersama-sama untuk menjadi pembelajaran yang sejati dan tentunya banyak sekali sebuah kekurangan dan tentunya itu adalah bagian kita untuk bisa melengkapi dan selalu jalin sebuah komunikasi dengan mitra-mitra kita, dengan rekan atau kolega kita, sehingga kita akan dimudahkan dalam ikut memuliakan desa dan berperan sebagai tenaga pendamping profesional sesuai dengan peran dan tupoksinya. Terima kasih, saya ucapkan. Saya kembali ke Mbak Tia.
Iya, terima kasih banyak Kang Iman sharing pengalaman dan referensi ilmunya di sore hari ini. Dan teman-teman perlu kami tegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Kang Iman sore hari ini adalah seberapa kecil dari semua jumlah kuesioner yang ada di IDM. Kalau teman-teman sudah masuk dalam webnya IDM, itu ada 1.596 kuesioner yang harus di-update oleh desa. Dan untuk kuesionernya stunting itu hanya berjumlah sekitar 57 kuesioner, yaitu dari nomor 555 sampai 612 yang secara otomatis akan terkunci ketika teman-teman sudah menginput template-nya stunting. Baik, kita akan berjumpa kembali besok untuk melanjutkan belajar bersama keterkaitan dengan template yang ada di IDM 2023. Dan tak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan selalu saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa besok di hari Selasa jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk keluarga tercinta. Terima kasih Kang Iman, terima kasih Bang Gamal, terima kasih semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.